Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Yoi, kembali lagi di podcast Pemuda Batil. Gimana nih, Reza? Apa tuh yang gimana? Masa-masa new normal, Oh, di masa peralihan PSBB ya. masa-masa peralihan gimana ini? Saya ya alhamdulillah ya sehat-sehat aja. Tapi Aman. miskin, tidak ada pekerjaan. Sehat-sehat saja, aman sih semuanya. Ya kan bantuan juga tidak merata, kesusahan. Enggak dong. Enggak, oh ya, Enggak Reza mah dong. orang finansial oke. Kalau Ya enggak. Anda sendiri gimana? kalau Di sebenarnya tengah enggak, peralihan PSBB gini, aktivitas, keadaan fisik, keadaan mental, fisik aman. Kalau apa ya enggak seberapa ini sih kalau. finansial yang rapuh ya. Nah, finansial juga Korban PHK, enggak, finansial korban dirumahkan nih. karena aku nggak tinggal di kota pusat, jadi kayaknya nggak terlalu ini deh. Jadi toko-toko di rumahku itu masih buka sih. Tempat usaha keluargaku juga masih buka, nggak ditutup. Oh, bisnis keluarga masih buka ya. Iya, jam 7 malam nggak ditutup gitu. Ya masih tetap seperti biasa sih. Masih Oh, aman sih. alhamdulillah. Cuman Semuanya. ya kalau nyari kerja yang kantoran gitu ya susah. Itu aja sih yang berdampak banget sih. Ya, sehari-hari kan aku di rumah ngedit ini podcast kan gitu-gitu, jadi nggak terlalu ini sih, nggak suka keluar-keluar juga. Iya. Jarang pergi-pergi ya. Bagi-bagi.com. Ya. Oke, jadi sebenarnya topik kita hari ini tuh benar-benar dekat dengan kita, Im. Yoi. Bahkan bisa dibilang bagian dari hidup kita gitu. Ya, Karena dari mulai kita membuka mata sampai nanti di pagi hari sampai nanti di malam hari kita mau memejamkan mata lagi tuh pasti bersentuhan nih sama namanya pengambilan keputusan kan dalam sehari-hari. Mungkin pengambilan keputusan yang ringan kayak wah nanti pengen makan apa gitu, atau nanti pengen nonton bioskop jam berapa gitu, sampai hal-hal berat yang kayak oh pengen jadi employee atau freelancer atau pengen jadi entrepreneur, pengen nikah usia berapa gitu kan, wah itu sih. pengen punya anak berapa kan, itu keputusan berat. Nah itu dari yang simple tadi itu yang cuman pengen makan apa sampai hal-hal berat kayak gitu, itu kan tiap hari tuh kita pasti menghadapi yang gitu-gitu gitu. Dari kita lahir sampai kematian juga Pasti. kita mengambil yang namanya keputusan. Oke, benar. Oke, kemudian ada apa ini di pengambilan keputusan ini? Oke, jadi dalam psikologi definisi dari pengambilan keputusan atau decision making ini merupakan sebuah proses kognitif yang mengakibatkan pemilihan keyakinan atau tindakan di antara beberapa opsi alternatif yang memungkinkan gitu. Jadi dari beberapa pilihan yang paling mungkin nanti kita suruh milih satu atau kita dua. memilih ya gitu. Nah, dalam membuat keputusan itu kita biasanya membentuk opini, lalu kemudian memilih tindakan melalui proses mental. Nah, proses mental yang kita lalui ini biasanya dipengaruhi oleh bias, akal, emosi, serta ingatan. Ya benar, masing-masing orang kan berbeda-beda cara pengambilan keputusan, kemudian keputusan yang diambil kan berbeda. Bener. Sedangkan faktor-faktor yang membatasi dalam membuat keputusan yang baik ya, keputusan yang baik atau keputusan yang paling tepat gitu, itu biasanya informasi yang tidak lengkap, informasinya nggak banyak gitu. Habis itu adanya tenggat waktu kayak mendadak gitu kan, keputusan-keputusan yang harus diputuskan secara cepat gitu. Kemudian tuh sumber daya fisik maupun mental. Tapi ngomong-ngomong soal baik ya, pengambilan keputusan yang baik ya, Tepat. baik dan tepat kan, tapi tetap subjektif ya. Oh, iya subjektif gitu. Tetap subjektif ya, yang maksudnya tepat menurut Menurut orang. iya. Ya oke. Ya kan nggak mungkin digeneralisasi baik untuk semua dong. Iya. Jadi sebenarnya di psikologi juga jenis pengambilan keputusan tuh ada dua macam, Him. Yaitu jenis yang pertama berupa semisal nih, ketika kita dalam situasi yang sering atau serupa, akrab dijumpai gitu. Nah, keputusan yang kita ambil pasti secara cepat dan otomatis gitu.
karena udah punya pengalaman sebelumnya gitu loh. Ya, ya, ya. Yang kedua, sebaliknya, misal kita menghadapi situasi yang belum pernah Baru kita hadapi baru atau belum pernah kita jumpai sebelumnya. Nah, pasti kita akan meluangkan waktu menimbang-nimbang gitu kan. Mana nih banyakan positifnya apa negatifnya gitu-gitu. Terus resikonya apa aja. Dan kemungkinan mengalami pilihan yang kurang tepat di saat seperti itu lebih besar daripada menghadapi yang iya, benar tuh. Nah, kan Indonesia juga sudah pernah memilih presiden. Tapi kok tetap begitu? Mantap pemerintah. Top. Mantap pemerintah. Saya suka pemerintah. Pemerintah kapanpun ya di zaman apa. Iya, pemerintah kapan? Mau sekarang mau dulu. Nggak mungkin yang lebih tepatnya tadi tuh pemerintah Uganda gitu maksud ya. Bapak Uganda nonton podcast apa nih? Siapa cuy presiden Uganda? Nggak ngerti sih. Nah, biasanya kan kita dalam pengambilan keputusan ini melibatkan banyak hal gitu kan. Yup. Pemikiran rasional, faktor-faktor kritis, kemudian itu intuitif atau insting gitu kan. Kemudian bias pribadi. Ya. Nah, itu seringkali tidak kita sadari membuat pengambilan keputusan kita kurang maksimal gitu. Nah, namun sebenarnya ada langkah-langkah yang memastikan bahwa kita bisa membuat keputusan secara baik dan rasional gitu kan. Pertama mungkin ada pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya. Kedua itu mempertimbangkan semua sumber alternatif yang ada gitu. Opsi-opsi ini semuanya dipertimbangkan gitu kan. Ya. Kita kan di dalam hidup ini biasa sering mengalami kesulitan ya antara dua Kesulitan opsi. pangan, kesulitan makanan, kemiskinan. Dua opsi atau lebih gitu. Yo. Biasanya kan pengambilan keputusan ini melibatkan campuran berbagai hal gitu, mulai dari faktor rasional, faktor kritis, bias pribadi, intuitif atau insting. Nah, itu seringnya membuat kita tidak maksimal dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu sebenarnya ada beberapa tips gitu, seperti mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, mempertimbangkan semua sumber alternatif yang ada. Jadi dari antara berbagai opsi ini kita pertimbangkan tuh sumber-sumbernya gitu. Ya, oke. Nextnya itu manfaatnya, habis itu biayanya gitu. Iya. Manfaat dan biayanya mana nih yang lebih unggul gitu. Mungkin ada di psikologi metodenya gimana tuh, Him? Ada sih namanya strategi-strategi ya untuk gimana caranya pengambilan keputusan ini jadi bisa tepat gitu, bisa tepat dan serasional mungkin gitu ya. Ada berapa tuh? Ada beberapa caranya. Mungkin bisa dijelasin dong. Oke. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. itu pasti. Yang kedua, Enggak. ngombe toak sampai geledak. Oke, kita kembali. Kembali ya. Nomor 1. Benar baca Quran. Sat. Gara-gara kok. Oke. Serius. Nomor 1 ya, itu ada yang namanya single feature model. Nah, gimana tuh single feature model ini? Single feature model ini adalah keputusan yang diambil pada satu fitur aja. Jadi kita semisal ke Indomaret nih, Indomaret atau Alfamart kan, kita pengen beli sabun. Kita dari rumah pikirin satu fitur yang paling kita inginkan aja, satu aja. Semisal, pokoknya aku mau beli sabun murah aja. Nggak peduli warnanya, nggak peduli wanginya, mereknya apa, pokoknya murah itu yang aku ambil. Oh, jadi misal saya pengen beli handphone nih, misalnya punya duit 100.000, ya udah, pokoknya dari 100.000 itu yang penting cukup gitu, nggak usah ngelihat RAM-nya, kameranya, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ya tapi 100.000 dapat apa? Ya Sia Hidayah 100.000. Hidayah ya. Ya gitu.
Nah, Tapi itu hanya berlaku untuk simple problem ya, maksudnya ya yang iya ya, masalah kecil kayak tadi HP, gitu. milih sabun, mau beli sesuatu gitu-gitu. Kalau Ya kan nggak mungkin dong mau memilih pekerjaan atau mau nikah, keputusan seperti ini kan. masa menikah pokoknya kaya, wah, oh iya kalau itu itu termasuk utama, tapi kan nggak itu aja gitu kan. Selain itu kan ada lagi. Kedua ada yang namanya additive feature model. Oke, Ini untuk yang more complex problem ya, maksudnya yang lebih lebih rumit lebih rumit sedikit ya. sedikit aja tapi ya. Jadi kita ambil pertimbangkan semua fitur-fitur penting dari pilihan-pilihan yang kita mau, semisal kita beli HP aja ya, beli HP kita pokoknya mau yang kameranya ini, yang RAM-nya ini, itu kita pertimbangkan semua, kita list dulu tuh, seret, ini yang kita inginkan. Kemudian kan ada beberapa pilihan ya, HP ini, HP ini, HP ini, HP ini. Masing-masing HP itu dikasih poin. Positif negatifnya gitu ya. Benar, poin apa? HP ini poinnya berapa itu kita terserah kasih nilai aja 1 sampai 10 semisal. HP ini kameranya cocok nih, ini kasih poin 10. Iya. Tapi RAM-nya nggak cocok, minus berapa gitu. Jadi kita hitung. Oh, kita coba describe tuh handphone ini positifnya di mananya, Iya, negatifnya di mananya gitu ya. Nanti yang paling banyak poinnya itu yang kita pilih, gitu. Tapi ini yang sesuai dengan budgetnya kan maksudnya? Iya dong, sesuai dengan budgetnya. Kalau nggak sesuai dengan budget, nggak usah problem solving. Kerja aja udah, makan. Ini buat orang-orang yang ada pilihan ya. Ini garis bawah ya, kalau nggak ada pilihan ya aduh guys, Jangan ya. susah boy. Next. Kemudian yang ketiga adalah elimination by aspect model. Elimination by aspect model. Gimana Ini tuh? disusunkan oleh psikolog yang namanya Arnold Sverky Pernah dengar sih ya. pada tahun 1972. Itu caranya dengan mengevaluasi option, mengevaluasi pilihan-pilihan satu karakteristik dimulai dari fitur yang paling penting dan dibutuhkan. Oke. Kemudian dilihat, sebenarnya hampir sama sih kayak yang additive feature model, cuman kita ini lebih ke karakteristik benda yang paling kita inginkan gitu. Oke. Terus yang di list semua kan, semisal barang ini barang A, B, C, D, E. Di antara barang A, B, C, D, E ini mana yang nggak memenuhi kriteria karakteristik yang kita inginkan, itu dieliminasi. Sehingga nanti muncul satu atau dua yang paling mendekati karakteristik, dan nanti dipilih dari dua itu. Oke. Itu eliminasi lah, cara eliminasi lah, dieliminasi. Kemudian ini ada lagi khusus untuk yang problem yang kompleks. Tadi kan kita problemnya kan cuma ya beli-beli sesuatu gitu ya. Yang kompleks kan semisal kita di jalan nih. Oke. Jalan ini kayaknya ada tilang. Nah, itu kan kita harus mikir tuh. Bukan kayak beli barang kan. Nah, Anda takut tilang nggak punya SIM apa motor curian ini? ada ya, dua-duanya soalnya. Contoh aja. Oh, contoh. Oke. Nah, ini namanya adalah strategi availability heuristic. Keputusan yang diambil berdasarkan kejadian yang pernah terjadi, sama sih kayak yang tadi sebenarnya. Yang membedakannya? Yang membedakannya dikatakan oleh saya. Ya semisal kita berasumsi seberapa sering sih orang ditilang di jalan ini. Kalau sering, maka ambil opsi lain, semisal memutar atau cari jalan lain. Seberapa sering kan kita tahu dong, sering nggak ya di sini ada yang tilangan. Nah, kan udah Bisa menduga-duga gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah representative heuristic. Strategi ini menggunakan cara membandingkan diri kita dengan orang lain. Semisal kita terlambat ke sekolah, maka kita agak susah nih ya. Maka kita representasikan diri kita, semisal sebagai wanita yang ngebut naik mobil pergi kerja. Aku anak SMA, tapi aku merepresentasikan diri aku pembalap lah. Aku nih pembalap ngebut buat sampai ke finish cepet-cepetan. Oke. Dari dua gambaran itu, aku sebagai anak SMA dan pembalap, mana sih yang kemungkinan ditilang atau terlambat lebih besar? Iya.
kita pertimbangkan, kemudian mana yang terbaik kita pilih. Oke. Jadi Betul. sebenarnya proses decision making ini bisa dibilang sederhana atau kompleks ya, maksudnya tergantung situasi, terus itu Iya. strategi yang kita gunakan, Iya. faktornya apa aja, berapa banyak waktu yang kita punya untuk memutuskan gitu kan, Itu sih yang susah sih kayaknya. Apa? kompleksitas ya dan lain-lainnya gitu kan. Emang rumit sih sebenarnya gitu, tergantung bagaimana kita tadi menanggapinya gitu. Paling susah emang kalau terdesak sih. Pernah punya keputusan mendesak gitu? Nah, kalau selama ini alhamdulillahnya itu aku tuh orangnya tenang sih. Oh, Kalau ada apa jadi dalam situasi rumah kebakaran gitu tetap tenang. mungkin insya Allah tenang deh. Wih, keren. Gimana ya? Emang dari dulu sih aku entah tenang atau tidak peduli. Tipis, Beda tipis sih, Pak. tipis, bener. Jadi karena tenang aku bisa objektif Oh, oke. baiknya. Jadi panik itu jarang aku panik itu. Panik itu jarang banget, kecuali kalau ke camp nonton blue film gitu kan. Panik wajar. Saya pernah ke gap nonton porn videos enggak? Enggak, Belum pernah ya? enggak pernah. Oke. Enggak pernah nonton juga. Nah itu poin plus sih kalau kita tenang dalam menghadapi situasi-situasi rumit sekalipun. Maksudnya biasa keputusan yang kita buat itu yang udah paling maksimal, itu udah yang paling baik gitu loh. Iya. Tepat gitu. Cuman kalau panikan ya, wah itu repot sih. Iya, saat contoh aja lah teman-teman kita di kuliah dulu kan. Ada kan yang panikan dengan inisial nanti aku sensor. Nanti sensor tenang banget. Nah itu wah panik gila pak wah, gila. Tugas kumpul besok panik, tugas kumpul seminggu panik, nggak ada yang nggak panik dalam hidupnya itu kayaknya. Mungkin dia lahir tuh udah panik pak. Emang dia di set sebagai orang yang panik mungkin. Tapi itu lucu, Menghibur lah ya. menghibur lah. Gitu. Jadi memang dalam hidup kan sulit lah, maksudnya kita mengambil keputusan yang tepat gitu kan. Banget pak, masing-masing kan juga bias juga sih. Masing-masing itu tepatnya orang tuh belum tentu tepatnya kita gitu kan. Iya, apalagi kalau punya banyak opsi gitu kan, pasti nantinya merasa kurang puas gitu, kayak aduh harusnya aku ini sih gitu, harusnya saya gini gitu. Tapi lebih enak seperti itu, punya banyak opsi. Iya jelas, itu pasti. Dalam urusan pengambilan keputusannya itu agak ribet, mungkin agak susah. nantinya ada penyesalan atau apa lain sebagainya. Ya kalau nggak punya opsi mah susah, maksudnya cuman Iya bener, nggak pernah menyesal tapi tidak pernah merasakan juga. semisal kayak orang di medan perang lah, di medan perang, orang pengungsi perang gitu. Ya kan nggak bisa milih pengen makan apa dong, hal-hal simple kayak gitu kan pasti makanannya tergantung dari bantuannya PBB. Ya kan nggak enak juga gitu nggak punya opsi. Cuman ya pasti kerumitan lah ya. Intinya yang tadi itu sih, cari informasi sebanyak mungkin, pertimbangkan alternatif yang ada, manfaatnya apa aja tuh, positifnya apa aja, biayanya berapa gitu. Itu sih kayak yang poin-poin yang penting juga. Terus mungkin strateginya yang tadi tuh yang ada dijelasin sama Fahim. Ada empat macam strategi gitu kan dalam psikologi. Nah, dan usahakan tenang ya. Itu susah sih, cuma ya usahakan tenang sih. Intinya kan memang dalam kehidupan mengambil keputusan tuh salah satu hal yang rumit lah ya, nggak bisa sembarangan gitu. Yep. Nah, jadi jangan lupa untuk sodako. Ya itu juga, cuman kan dalam mengambil keputusan, misal kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang tadi itu lah, habis itu mempertimbangkan alternatif yang ada, mempertimbangkan biaya, mempertimbangkan manfaat, mempertimbangkan waktu gitu, biar output dari decision making yang kita buat tuh semaksimal mungkin gitu. Ini butuh proses juga sih, ini nggak bisa langsung sehari jadi kita jadi pintar dalam mengumpulkan informasi bla 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 tadi kan. Iya. Emang ya sering berjalan kehidupan lah, semakin sering kamu ngambil problem solving dalam hidupmu, semakin kamu lancar ya menghadapi. Lancar, skillmu semakin terasa di situ. Nah tapi Iya. semisal nih contohnya kayak
oke gitu, kamu ngambil keputusanmu sendiri gitu, tapi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kan ada tuh yang kayak gitu. Misal orang tua ke anak atau suami ke istri atau istri ke suami gitu-gitu. Pokoknya yang lebih superior ke yang lebih inferior gitu. Nah, itu gimana coba? Iya sih, itu sering banget Pak Nah, di gimana? dalam ya kehidupan kita lah. Ya aku Iya juga ya, pernah banyak lah sih di ngerasain kehidupan. gitu, Iya ya, orang bener tua bener. atau teman bahkan kerja kelompok kan juga gitu biasanya kan. Ada keputusan-keputusan yang sebenarnya ada sih positifnya. Ini Oh, apa gimana sih apa? loh. Gimana? Hal-hal baiknya adalah kalau kita itu memang orang yang plain plan atau kurang bisa mengambil keputusan, Mm-mm. bisa diarahkan gitu, dibatasi. Mm-mm. Kamu ini ya pilih apa salah satu pilihan ini, tapi kamu nggak boleh sampai ini. Jadi kita di jalan yang benar gitu loh. Meskipun nanti kesannya kita kayak ya udah yang itu berarti keputusannya gitu kan. Iya. Ya sebenarnya diarahkan secara halus gitu kan. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran boleh sih. Masuk ya. Cuman kalau seperti itu terus nanti kita jadi tumpul Pak. Nah, Di itu. hadapan orang yang biasanya mengatur kita itu katakanlah nggak ada. Katakanlah kita dalam situasi yang mencekam, apa waktunya mepet untuk kita segera mengambil keputusan. Terdesak, kita nggak biasa mengambil keputusan. Oke. Wah, aku mau panik. Bener dong? Iya. Iya kan? Ya kita gimana caranya kita harus memang mengasah sendiri sih, mengasah Kemampuan decision making ini ya, ini itu vital ternyata untuk kehidupan kita gitu. Nah, Pak. oleh karena itu memang dalam hidup kan cukup sulit ya, maksudnya mengambil keputusan ini gitu, termasuk yang contoh tadi terakhir gitu. Ya, Makanya untuk keputusan yang benar atau tepat itu rumit. Nah, oleh karena itu sebaiknya kita tuh jangan lupa untuk sebelum mengambil keputusan, biar maksimal keputusannya itu jangan lupa untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, mempertimbangkan tiap-tiap alternatif yang ada, terus itu mempertimbangkan biaya, mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya gitu, resiko. Nah, resikonya itu juga jangan ditelan mentah-mentah jangan juga. terlalu mentah-mentah. Pokoknya ini sih kitanya juga gitu kan mau membuat ini keputusan jadi simple atau enggak itu kan di tangan kita gitu ya. Benar. Gitu. Cuman cara-caranya seperti itu tadi. Gitu. Tapi tetap ini ya, tetap bertanggung jawab ya kalau semisal kalian mengambil keputusan ya harus tahu nih, makanya Resiko. menimbang-nimbang resiko. Iya. Kamu harus tanggung jawab. Misal ada adik kita yang SMA kan, siapa tahu setelah ini kan masuk kuliah. Iya. Pilih Benar. jurusan itu nggak main-main itu. Kamu akan terjebak di situ selama 4 tahun kurang lebih. Jadi hati-hati. 4 tahun. Ya kalau mau cepat 3,5. Oh iya. Normalnya 4. Kalau mau dimaksimalkan ya 7 ya kalau dimaksimalkan. jangan lah. Jangan 7. 7,5 kalau bisa. Ya udah. Iya. Mungkin itu aja ya di kali ini ha. Kalau gitu kami berdua pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih sudah mendengarkan. Yup, dah.